겨우 참고 있었는데. Pada hari itu, Jungwoo pindah ke rumah sewa di lantai atas setelah ia dinyatakan bersalah dan lisensi dokternya dicabut. Dalam sekejap, hidupnya langsung jungkir balik dan seperti ada seseorang yang memang sengaja membuatnya seperti ini. Baru kali ini, ia merasakan rasanya hidup sendirian dan hidup di lantai rumah yang berdecit. Saat Jungwoo ingin membersihkan rumahnya, tiba-tiba ibunya menelponnya. Jungwoo mencoba untuk terdengar baik-baik saja, namun ibunya bukan mengkhawatirkan kondisi putranya. Ia hanya ingin putranya tidak membuat masalah yang membuat nama ayah Jungwoo tercoreng karena ayahnya adalah calon ketua asosiasi jantung di Amerika. Jungwoo pun pergi keluar rumahnya dan ia mulai menangis. Dan pada saat ia terpuruk, ia bertemu dengan Hanel, wanita yang selalu ia hindari, dan kini ia malah bertemu dengannya. Hanel bertanya untuk meyakinkan dirinya, apa benar pria yang ada di depannya ini adalah Yoo Jungwoo? Jika benar, untuk apa Jungwoo datang kemari dan menemuinya? Jungwoo pun mengelak, sampai kemudian omongan mereka berdua terhenti karena jemuran dalaman Hanel terbang di hadapan Jungwoo. Karena malu, Hanel pun segera pergi dari sana, dan Jungwoo langsung menelpon rekannya Min Kyung Min yang merekomendasikan rumah atap ini kepadanya. Sementara Hanel menemui temannya Lee Hongran yang ternyata mengiklankan rumah atapnya kepada seseorang atas perintah dari ibunya Hanel. Tidak tahunya Hanel malah bertemu lagi dengan Jungwoo. Kyung Min heran, seharusnya Jungwoo terima saja tempat itu. Lagi pula akan nyaman karena ia dan Hanel saling mengenal. Apa yang terjadi di antara Hanel dan Jungwoo saat SMA sampai-sampai membuat Jungwoo enggan bertemu lagi dengan Hanel. Sewaktu SMA, Jungwoo sering melihat Hanel meminum 5 saset kopi instan. Katanya agar Hanel tidak buang-buang waktu pergi ke toilet pada saat ia belajar. Cara belajar yang sangat berbeda membuat teman-teman Jungwoo mengejek mereka berdua dan membanding-bandingkannya. Siapa di antara mereka berdua yang paling pintar? Jungwoo awalnya santai saja dan tidak khawatir, tapi setelah melihat nilai UTS-nya, dia juara 2, sementara Hanel juara 1, membuat insting kompetitifnya yang terpendam pun keluar, dan Jungwoo mulai balas dendam. Dimulai dengan datang ke sekolah lebih pagi dari Hanel, minum kopi saset lebih banyak dari Hanel, dan berlomba mengejarkan tugas lebih cepat dari Hanel. Masa SMA mereka berdua penuh dengan persaingan hingga Hanel enggan bertemu dengan Jungwoo lagi. Hongran yang pada saat itu mendengar kisah Hanel curiga apa jangan-jangan Jungwoo juga menjadi cinta pertama Hanel. Karena selain pintar, Jungwoo juga pria yang tampan. Tapi Hanel enggan menceritakan lebih lanjut dan Hongran yakin ada sesuatu yang Hanel sembunyikan. 별로다. 그게 포인트니까 계획은 그만. Sementara itu, Jungwoo mencari cara untuk pindah dari rumah atapnya ini. Tapi sayang, jika ia pindah sekarang, maka depositnya akan hangus. Sehingga terpaksa ia menetap di sini. Malam itu, ia pun menemui Hanel yang baru pulang setelah bertemu dengan Hongran. Jungwoo berkata jika ia tidak bisa pindah, jadi ia ingin Hanel bersabar karena ia tahu Hanel juga tidak ingin Jungwoo tinggal di atap rumah Hanel. Saat ini, keuangan Jungwoo sedang terpuruk. Ia masih punya hutang sekitar 3 miliar. Awalnya, hutangnya 10 miliar. Tapi, Jungwoo sudah menjual rumah dan mobilnya sehingga hutangnya bisa berkurang. Sayangnya, kliniknya masih belum laku akibat insiden tersebut. Saat Jungwoo menceritakan hidupnya, Hanel malah menguap. Ia tidak mengira Jungwoo bakalan cerita panjang lebar. Hanel pun mengizinkan Jungwoo tinggal di atap rumahnya sampai Jungwoo menemukan penggantinya. 희한하게 나가란 말보다 더 기분 나쁘네. 야, 됐다. Saat Jungwoo pergi ke rumahnya, ada seorang pria yang membuntutinya.
Jungwoo melihat sekelebat ada seseorang di luar rumahnya. Tapi saat ia membuka pintunya, pria misterius itu menghilang. Trauma yang diderita Jungwoo pun sering membuatnya mengalami mimpi buruk. Operasi yang gagal itu selalu menghantui dirinya. Tapi setidaknya, meski kali ini ia bertemu dengan Hanel lagi, ia tidak perlu bersaing untuk apapun itu, hingga hidupnya tidak tambah tertekan. Sementara itu di klinik Dr. Bin Dae-yong, belum tengah hari, kliniknya sudah kosong alias tidak ada pasien. Perawatnya mencoba menasehati Dae-yong untuk lebih gencar lagi mempromosikan klinik ini, mungkin dengan membuat channel Neotube. Sebenarnya Dae-yong sudah membuat spanduk besar di Gangnam dan juga ia punya kanal Neotube sendiri. Tapi sayang, pengikutnya hanya 5 orang saja, itu pun rekan-rekannya. Dan isi channelnya bukan mempromosikan kliniknya, tapi bicara tentang hal lain. Mereka ingin Dae-yong mencoba membuat video seperti milik Jungwoo dan menggantikan kesuksesannya. Tapi Dae-yong menolak karena ia ingin Jungwoo kembali setelah keterpurukan ini. Meskipun ia memang sering menjelek-jelekan Jungwoo, tapi ia sayang dan kasihan kepada Jungwoo. 우리 사이엔 남모르는 사연이 있어. Pada hari itu, Jungwoo datang ke rumah sakit tempat Kyungmin bekerja, di mana mereka ingin membicarakan seorang pria yang mencurigakan yang pada saat itu ikut operasi di klinik Jungwoo. Mereka curiga karena laki-laki itu tidak panik saat peristiwa naas itu terjadi, seolah-olah pria itu tahu sesuatu. Pria itu ternyata baru 2 bulan bekerja di kliniknya Jungwoo. Dan anehnya, hanya pria itu yang menolak memberikan kesaksian kepada pihak polisi. Dan itu sangatlah aneh. Salahnya, Jungwoo langsung percaya kepada seseorang. Sehingga pada saat ia melamar pekerjaan, Jungwoo tidak terlalu mencari tahu tentang pria tersebut dan langsung menerimanya saja. Saat membicarakan hal tersebut, tiba-tiba Jungwoo melihat Hanel dan kemudian ia mengikutinya. Di sana, Jungwoo malah mengejek dan mengajak Hanel untuk bertengkar lagi. Mereka berdua malah mengenang saat dulu mereka rebutan untuk menjadi peringkat pertama di SMA, di mana sampai sekarang mereka masih meributkan siapa yang lebih pantas berada di posisi pertama. 그때야 우리 둘 다 전과목 만점 받았으니까 비교 다 치더라. Ya, meskipun sekarang hidup Jungwoo lontang-lantung tidak karuan karena kasusnya, setidaknya Jungwoo masih bisa bersenang-senang, tidak seperti Hanel yang setiap harinya hanya mendapatkan omelan dari Profesor Kim. Pada hari itu, seperti biasa ia tidak terima dengan tulisan dari Hanel, dan saat ia marah-marah, tiba-tiba ia mendapatkan panggilan operasi darurat, yaitu operasi sesar. Awalnya, ia malas melakukannya. Tapi saat Profesor Kim tahu pasiennya adalah anak ketua, Profesor Kim langsung bersiap. Ia menyuruh Hanel untuk membantunya. Menurut rekan dokter yang lain, Profesor Kim sebenarnya takut menangani pasien di meja operasi. Dan benar saja, Profesor Kim justru tidak bisa memasang infusnya sendiri. Ia terus menyalahkan pembuluh darah pasien yang lemah dan kemudian ia gagal melakukannya. Sementara Hanel sekali coba saja, ia langsung berhasil. Hal tersebut membuat Profesor Kim langsung terdiam dan tidak percaya karena di sana banyak rekan dokter dan perawat yang melihat hal tersebut. 시작하셔도 됩니다. Keesokan harinya adalah jadwal Hanel kembali datang ke psikiater. Awalnya ia tidak berniat datang ke sana, tapi tiba-tiba jantungnya berdebar kencang sehingga ia sulit bernapas. Menurut dokter psikiater itu semua karena Hanel mengalami gejala fisik akibat depresi dan obatnya Hanel harus beristirahat total. Contohnya, seperti orang yang kakinya patah. Tidak mungkin kan kakinya membaik jika orang itu terus berjalan, sehingga harus beristirahat. Makanya, keputusan terbaik adalah Hanel wajib untuk istirahat. Pada hari itu, di rumah sakit,
Hanel mendapatkan kabar jika ia disalahkan atas tindakan Profesor Kim di ruang operasi kemarin. Ibu pasien sesar kemarin tidak terima jika di kulit putrinya banyak bekas suntikan akibat Profesor Kim selalu salah suntik. Sayangnya, Profesor Kim malah menuduh Hanel yang telah melakukannya dan ia menyuruh Hanel untuk segera meminta maaf dan berlutut di hadapan keluarga pasien karena Profesor Kim tidak bisa membiarkan masalah ini menghalanginya menjadi kepala anestesi tahun depan. Hanel sudah muak dengan hal ini. Seingatnya, ia tidak pernah melukai tangan pasien seperti profesornya. Hanel ingin profesornya tahu diri dan tidak menyalahkan orang lain lagi. Selama ini, kelas mereka mendapatkan ulasan terendah. Itu semua karena Profesor Kim yang selalu salah membuat disertasi. Dan kini, Profesor Kim malah menyalahkannya dan menyuruhnya berlutut karena tidak becus di meja operasi. Profesor Kim lantas ingin memukul Hanel, tapi Hanel langsung menendang profesornya itu sehingga terjatuh. Profesor Kim yang kesakitan lalu mengancam Hanel jika ia tidak akan bisa masuk ke bidang ini lagi. Hanel tidak peduli, ia memutuskan untuk berhenti. 내가 아프면서까지 지켜야 될 건 없습니다. Keputusan Hanel membuat seisi rumah sakit langsung heboh. Hanel berhenti bekerja setelah memukul profesornya sendiri. Hongran, rekannya yang bekerja di klinik, tidak percaya setelah membaca pesan dari grup para dokter. Ia langsung mendatangi Hanel yang saat itu pulang ke rumah. Saat bertemu dengan Hanel, Hongran langsung menanyakan perihal masalah Hanel yang berhenti bekerja di rumah sakit. Pada saat itu, ibu Hanel yang bekerja berjualan mie di lantai bawah bersama paman Hanel mendengar hal itu. Ia tidak percaya putrinya berhenti menjadi dokter di rumah sakit. Ibu Hanel langsung memarahi putrinya itu. Jika alasan Hanel kelelahan, ibunya tidak terima karena Hanel bisa saja mengambil cuti. Yang ibunya dengar, Hanel berhenti setelah menghajar profesornya sendiri. Padahal pekerjaan Hanel lagi bagus-bagusnya. Hanel kemudian berkata, bagus untuk siapa? Untuk ibu atau dirinya? Ia selama ini sudah bertahan meski direndahkan dan juga dihina. Dulu, Hanel mati-matian belajar selama 17 jam. Sekarang, ia bekerja mati-matian selama 17 jam juga dan masih saja dibentak-bentak tanpa alasan. Jadi kapan Hanel bisa beristirahat? Hanel pun tidak bisa menyembunyikan permasalahannya lagi. Ia berkata jika saat ini ia sedang depresi, tubuh dan pikirannya telah rusak karena ia kelelahan. Ibunya tidak peduli, ia hanya memikirkan masa depan putrinya tanpa tahu kesehatan mentalnya Hanel. Pada saat itu, Jungwoo tidak sengaja mendengar apa yang tengah terjadi kepada Hanel. Rupanya tidak hanya dirinya yang terpuruk, Hanel juga terpuruk. Malam itu, Hanel tidak pulang ke rumah. Ibu dan pamannya khawatir dengan Hanel. Adik Hanel, Nambada, berkata saat ia masuk ke kamar kakaknya untuk mencari skincare dan uang, ia menemukan obat-obatan yang aneh. Saat dicek, rupanya ini adalah obat depresi dan kecemasan. Ibunya langsung menangis. Ia tidak menyangka putrinya mengalami hal seperti ini. Bagaimana bisa sebagai seorang ibu, ia tidak tahu kondisi putrinya sendiri. Sementara pada saat itu, Jungwoo bertemu dengan Hanel yang berjalan seorang diri. Ia lalu mengajak Hanel untuk minum-minum bersama. Sebelum itu, ia memberikan jaketnya kepada Hanel yang membuat Hanel speechless dan merasa geli saat Jungwoo memasangkan jaket untuknya. Meskipun sebenarnya Jungwoo juga merasakan hal yang sama, tapi ia melakukan ini dengan alasan ia malu minum-minum dengan Hanel jika Hanel masih memakai baju rumah sakit. Alasan yang bisa diterima oleh Hanel, dan kemudian mereka berdua pergi ke sebuah bar. Rupanya saat sampai di sana, mereka berdua malah bertemu dengan teman-teman Jungwoo yang pada saat itu sedang reuni. Jungwoo baru ingat
mengingat mereka mengadakan reuni di daerah sini. Karena Jungwoo hadir, mereka pun langsung menanyakan hubungan love hate-nya dengan Jungwoo dan Hanel dan mengapa Jungwoo dan Hanel bisa bersama. Jungwoo sebenarnya ingin memberitahukan jika ia tinggal di rumah Hanel, tapi Hanel langsung berkata jika ia yang menghubungi Jungwoo duluan untuk tesisnya sebagai seorang dokter. Di sana, salah satu rekan Jungwoo malah mengejek-ngejek Jungwoo karena sekarang karir Jungwoo telah tamat. Meski sudah disuruh untuk menutup mulut oleh teman-temannya yang lain, temannya Jungwoo ini tetap merocos dan terus menjelek-jelekan Jungwoo hingga membuat Jungwoo langsung pergi dari sana. Jungwoo tidak menyangka teman yang dulu ia bantu, teman yang mengurus kanal Neotube dan mengambil penghasilannya diam-diam, malah menjelek-jelekannya di hadapannya sendiri. Rupanya, selama ini Jungwoo tidak benar-benar mempunyai teman sejati. 친구는 나한테만 있었던 것 같다. Jungwoo dan Hanel kemudian mencari tempat lain untuk minum-minum berdua. Untuk melupakan keterpurukan hari ini, mereka memutuskan untuk minum-minum sampai mabuk. Saat mabuk pun, mereka berdua masih bersaing. Siapa yang lebih kuat minum-minum, masing-masing tidak mau kalah. Tapi kemudian Hanel berkata ia akan membiarkan Jungwoo menang karena ia kasihan. Karena dalam kasus mereka, Jungwoo lebih parah. Hanel berhenti karena tindakannya, sementara Jungwoo difitnah. Ia tahu sebenarnya Jungwoo tidak melakukan malpraktik seperti yang dikatakan oleh berita-berita karena Jungwoo bukan orang yang jahat. Jungwoo pun langsung tersentuh, tapi ia kemudian ingat jika saat ini Hanel sedang depresi. Jungwoo memberitahukan jika ia tidak sengaja mendengar saat Hanel bertengkar dengan ibunya. Makanya ia tahu Hanel sedang depresi. Hanel pun tidak menyangka ia menderita penyakit ini hanya karena ia terlalu sering bekerja hingga kelelahan. Padahal jabatan profesor paling ia nantikan. Malam itu, Jungwoo dan Hanel kemudian saling menguatkan dan saling menghibur satu sama lain. 나오니까 야, 왜 우리 아직도 살아있네? Saat mau pulang, tiba-tiba Jungwoo ketakutan dan berpegangan kepada Hanel. Rupanya itu karena ia melihat seseorang memakai baju berwarna hitam. Jungwoo trauma dan takut kalau saja ada seseorang yang menyewa preman untuk menghukumnya. Makanya ia ketakutan. Hanel hanya bilang tidak semua orang berbaju hitam orang yang jahat. Masih banyak orang yang baik. Meskipun akhirnya kata-katanya sendiri membuatnya ingin muntah. Jungwoo kemudian berkata ia ingin melakukan sesuatu dari dulu saat mereka berdua masih duduk di bangku SMA, yaitu menjentik dahi Hanel sekali saja. Dan rupanya Hanel juga mempunyai keinginan yang sama, sehingga mereka pun memutuskan untuk saling menjentik satu sama lain. Dimulai dari Hanel, ia langsung menjentikan jarinya keras-keras ke dahinya Jungwoo. Selagi tertawa melihat Jungwoo kesakitan, Hanel mendapatkan pesan dari ibunya jika ibunya ingin putri yang sehat daripada putri yang sukses. Ibunya sangat menyayangi putrinya itu apapun yang dilakukan oleh Hanel. Hanel pun langsung menangis. Sementara Jungwoo bingung, belum dijentik, Hanel sudah menangis saja. Tapi melihat Hanel yang menangis terisak-isak membuat Jungwoo malah ikut-ikutan menangis. Mumpung mereka berdua sama-sama terpuruk, tidak ada salahnya mereka saling meluapkan emosinya di malam itu. Jungwoo dan Hanel pun berpelukan dan saling menguatkan meskipun saat nanti mereka berdua sadar dan bakalan menyesalinya. Namun, kehangatan yang mereka terima pada malam itu dapat membuat Jungwoo dan Hanel melupakan sejenak penderitaan yang mereka alami pada hari itu. 빌려온 온기는 너무 따뜻해서 온갖 아픔을 다 잊을 수 있었다.